Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Machine Learning dengan beranggotakan saya sendiri Stefanus Niko Effendi dengan NIM 301201001029 dan rekan saya Muhammad Kafil Anjani dengan NIM 301201001017 dan Muhammad Iqbal Pratama dengan NIM 301201001021. Di sini kami akan membahas tentang gradient descent pada regresi linier. Next, gradient descent adalah algoritma pengoptimalan populer untuk model regresi linier yang melibatkan penyesuaian parameter model secara iteratif untuk meminimalkan fungsi biaya. Next. Keuntungan dan kerugian menggunakan gradient descent untuk regresi linier. Keuntungannya yang pertama yaitu fleksibilitas. Gradient descent dapat digunakan dengan berbagai fungsi biaya dan dapat menangani masalah regresi nonlinier. Yang kedua, skalabilitas. Gradient descent dapat diskalakan ke kumpulan data besar karena memperbarui parameter untuk setiap contoh pelatihan satu persatu. Yang ketiga, konvergensi. Penurunan gradien dapat menyatu ke minimum global fungsi biaya, asalkan kecepatan pembelajaran diatur dengan tepat. Next. Kerugian. Yang pertama yaitu sensitivitas terhadap laju pembelajaran. Pilihan laju pembelajaran dapat menjadi sangat penting dalam penurunan gradien karena menggunakan laju pembelajaran yang tinggi dapat menyebabkan algoritma melampaui batas minimum, sedangkan laju pembelajaran yang rendah dapat membuat algoritma konvergen dengan lambat. Yang kedua, konvergensi lambat. Penurunan gradien mungkin memerlukan lebih banyak iterasi untuk konvergensi ke minimum karena memperbarui parameter untuk setiap contoh pelatihan satu persatu. Yang ketiga, minimal lokal. Turunan gradien dapat tersangkut di minimal lokal jika fungsi biaya memiliki beberapa minima lokal. Pembaruan berisik. Pembaruan di gradient descent berisik dan memiliki variasi tinggi yang dapat membuat proses pengoptimalan menjadi kurang stabil dan menyebabkan osilasi di sekitar nilai minimum. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, algoritma descent sini yaitu cara kerjanya. Yang pertama, menentukan nilai awal atau dasar variabel yang akan digunakan, dan selanjutnya yang kedua mencari turunan parsial dari cost function terhadap variabel m dan turunan parsial dari cost function terhadap variabel d. Dan yang ketiga yaitu mencari rumus akhir untuk gradient descent dengan mengurangi nilai parameter learning rate dan hasil keluaran model dengan fungsi akhir yang telah diturunkan. Next. Dan di sini kita mempunyai studi kasus, yaitu ada seorang yang ingin mengambil langkah ke atas dengan melalui jalan yang descent itu yang menurun. Jadi cara kerjanya yaitu berikut: penurunan gradien. Hasil dari D itu tinggi dan menuju ke atas. Selanjutnya, next. Dan di sini bayangkan sebuah lembah dan seorang tanpa arang yang ingin mencapai dasar lembah, dan dia ini ingin menuruni lereng dan mengambil langkah besar saat lereng curam dan langkah kecil saat lereng kurang curam.
Dan di sini dia memutuskan posisi selanjutnya berdasarkan posisinya saat ini, dan selanjutnya berhenti ketika dia sampai di dasar lembah yang menjadi tujuannya. Dan di sini mari kita coba menerapkan penurunan gradien ke M dan C, lalu mendekatinya selangkah demi selangkah. Yang pertama, mula-mula misalkan M itu sama dengan 0 dan C itu sama dengan 0. Misalkan L menjadi laju pembelajaran kita, dan ini mengontrol berapa banyak nilai M berubah dengan setiap langkah. L ini bisa menjadi nilai kecil seperti 0,0001 untuk akurasi yang baik. Lalu hitung turunan parsial dari fungsi kerugian terhadap M. Lalu masukkan nilai saat ini dari variabel X, Y, dan M. Lalu C di dalamnya untuk mendapatkan nilai turunan D. Next. Jadi berikut ini kita bisa fungsi turunannya. dm adalah nilai turunan parsial terhadap M, dan demikian pula mari kita temukan turunan parsial sehubungan dengan C dan DC. Next. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu poin 3. Sekarang kita perbarui nilai variabel M dan variabel C saat ini menggunakan persamaan berikut. Jadi, kami mengulangi proses ini sampai fungsi kerugian kami bernilai sangat kecil atau idealnya 0, yang berarti 0 kesalahan atau akurasi 100%. Nilai variabel M dan C yang tersisa sekarang akan menjadi nilai optimal. Sekarang kembali ke analogi kita. Variabel M dapat dianggap sebagai posisi orang saat ini. Variabel D setara dengan kecuraman lereng dan L bisa menjadi kecepatan dia bergerak. Sekarang nilai baru variabel M yang kita hitung menggunakan persamaan di atas akan menjadi posisi selanjutnya. Dan L kali D akan menjadi ukuran langkah yang akan diambilnya. Saat kemirikan lebih curam, atau dalam kurang D lebih banyak, dia mengambil langkah lebih panjang, dan saat kurang curam, dalam kurung D lebih sedikit, dia mengambil langkah lebih kecil. Akhirnya dia sampai di dasar lembah yang sesuai dengan kerugian kita, itu sama dengan 0. Dan sekarang dengan nilai optimum variabel M dan C, model kita siap membuat prediksi. Next. Dan berikut adalah source code. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.